Hello my gengers, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik, dan lancar jaya. Hari ini kita akan ngebahas sebuah kisah tragis dari seorang fotografer berbakat yang harus kehilangan nyawanya di alam liar hanya karena kesalahpahaman. Dia dikenal sebagai sinekat yang berbakat. Siapa dia? Dia adalah Carl Icahn. Carl Edwin Icahn atau sering disapa Carl lahir di Jerman Barat 1953. Walaupun dia lahir di Jerman, dia adalah seorang warga negara Amerika Serikat. Ayahnya berprofesi sebagai tentara angkatan udara yang kala itu sedang bertugas di Jerman Barat. Profesi ayahnya membuat Carl dan keluarganya sering berpindah-pindah sampai akhirnya ayahnya pensiun. Carl dan keluarganya menetap di Texas. Saat anak-anak, Carl itu bukan anak yang menonjol secara akademis. Dia juga bukan anak yang suka nongkrong, suka bergaul. Dia lebih pendiam dan juga menyendiri. Walaupun dia anak yang pendiam, bukan berarti dia suka mengurung diri di dalam rumah. Justru Carl menghabiskan banyak waktunya di luar rumah. Carl itu suka dengan hutan, dia suka dengan hewan, dia suka mengeksplor tempat-tempat atau daerah-daerah di sekitar rumahnya. Setelah lulus sekolah, Carl memang nggak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia bekerja serabutan sebagai teknisi listrik dan juga teknisi-teknisi pekerjaan ringan. Dari pekerjaannya itu, Carl berhasil menabung untuk membeli kamera. Nah, kameranya ini juga bukan kamera yang profesional gitu ya, kamera-kamera umumnya yang dipakai sama pemula. Dengan kamera ini, Carl mulai memotret kegiatan-kegiatan dia ketika ada di luar ruangan ataupun ada di alam terbuka. Dia suka memotret alam, dia suka memotret hewan, dia suka memotret kegiatan dia ketika dia lagi outdoor. Nah, dengan kamera ini juga dia belajar teknik-teknik fotografi. Dan FYI, Carl belajar teknik fotografi ini secara otodidak dan juga dari majalah-majalah fotografi yang dia punya. Dia nggak punya mentor ataupun senior seperti fotografer-fotografer besar lainnya. Pada tahun 1978, Carl pindah dari Alaska dari Texas. Kenapa dia pindah ke Alaska? Karena Carl merasa di Alaska itu alamnya itu masih sangat murni, masih sangat jauh dari kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Kemudian di sana juga satwa liarnya melimpah, kondisi ekstrim yang menantang, serem juga ya. Kemudian dia merasa foto-foto yang akan dihasilkan di Alaska memiliki nilai artistik yang sangat tinggi dan juga nilai dokumenter yang sangat tinggi. Selain itu, di Alaska juga saat itu sedang banyak pekerjaan musiman yang bayarannya tuh tinggi. Jadi di sana itu memungkinkan untuk orang tuh kerja beberapa bulan, kerja keras bagai kuda gitu ya. Beberapa bulan kemudian dia bisa hidup enak, hidup bebas tanpa kerja gitu. Nah, ntar duitnya habis kerja lagi, dapat bayaran tinggi, foya-foya lagi gitu ya. Nggak foya-foya, maksudnya kayak ya udah hidup aja gitu, nggak usah kerja, nanti uangnya habis gitu aja terus. Jadi karena banyak pekerjaan musiman di sana, Carl tertarik untuk ke sana karena Carl merasa belibet banget dari tadi ngomong Carl karena Carl begini nih lidah Indo. Carl merasa di sana itu cocok dengan karakteristik dia, yaitu kerja, menabung, masuk hutan. Ulang lagi begitu. Nanti uangnya habis, dia kerja lagi, dia nabung lagi, dia masuk hutan lagi, gitu aja terus. Dari hasil dia menabung, dia berhasil mengumpulkan uang untuk membeli perlengkapan yang lebih proper ya, kayak perlengkapan fotografi yang lebih memadai gitu ya. Selain itu dia juga bisa membeli perbekalan ataupun logistik yang akan dia bawa ke alam. Kemudian dia bisa membeli roll film untuk dia pakai untuk dia pakai memotret, dan dia juga sampai bisa menyewa pesawat kecil untuk mengangkut logistik dan juga dirinya masuk ke alam. Selama di Alaska, Carl berhasil melakukan ekspedisi sebanyak 3 kali. Namun sayangnya, di ekspedisi yang ketiga, Carl tidak selamat. Carl menyewa pesawat kecil untuk mengangkut logistik, untuk mengangkut
peralatan fotografinya untuk mengangkut dirinya dan juga ratusan roll film ke dalam wilayah terpencil di Brooks Range, Alaska. Setelah mereka mendarat, sebenarnya semua tuh berjalan lancar. Unloading lancar, cuaca bagus, kemudian semua pendaratan lancar gitu ya. Kemudian pesawat kembali berangkat tanpa ada perjanjian kapan mereka harus menjemput Carl. Carl hanya berasumsi bahwa pesawat itu akan menjemputku kembali setelah beberapa bulan. Tapi itu sayangnya hanya asumsi dari Carl. Selama di sana Carl menulis jurnal dan menceritakan tentang ekspedisinya gitu ya. Ekspedisinya tuh berjalan lancar, satwa-satwa liarnya itu bagus-bagus di sana, cuacanya bagus, makanan cukup. Jadi kayak nggak ada yang salah gitu, semuanya berjalan dengan lancar. Namun setelah beberapa bulan di sana, Carl merasa kayak kok nggak ada pesawat yang jemput aku ya gitu. Setelah berbulan-bulan di sini, kok mereka nggak jemput aku lagi ya gitu. Di sini Carl mulai cemas, walaupun dia masih tetap hunting foto gitu ya, tapi dia dari buku jurnalnya ini dia sudah merasa cemas karena musim panas akan berakhir. Kemudian perbekalan mulai menipis dan dia baru ingat bahwa dia tidak benar-benar mengatur jadwal kapan dia harus pulang. Karena dia sadar perbekalan dia mulai menipis dan tidak ada tanda-tanda pesawat itu lewat ataupun menjemput dia, dia mulai berburu untuk menghemat makanannya dia. Dan di jurnalnya ini, Carl mulai terlihat gelisah dan khawatir. Dia gelisah bagaimana jika pesawat tersebut benar-benar tidak menjemput dia. Sedangkan sekarang musim panas itu sudah hampir berakhir dan sebentar lagi masuk ke musim dingin, di mana kalau musim dingin di Alaska itu udah pasti ekstrim guys, dan sudah sangat tidak mungkin pesawat untuk terbang, dan hewan-hewan pun itu kan pasti banyak yang hibernasi ya, itu akan sulit untuk Carl mendapatkan makanan. Di tengah kegelisahan yang dia rasakan, tiba-tiba ada sebuah titik di langit yang dia betul-betul sangat berharap semoga itu pesawat. Semoga itu pesawat, please, semoga itu pesawat. Dan benar aja, ternyata titik kecil tersebut makin lama makin mendekat dan itu adalah pesawat. Tanpa buang waktu, Carl langsung masuk ke dalam tendanya, mengambil kantung tidur dan mengangkatnya ke atas. Sebenarnya ini ada dua versi. Versi yang pertama itu Carl mengambil kantung tidur berwarna merah berharap itu menjadi kayak mencuri perhatian pilot dan melambaikannya di udara. Versi yang kedua adalah Carl mengangkat tangannya tinggi-tinggi tapi diam, kayak gitu. Tapi sayangnya versi manapun guys, entah itu pakai kantung tidur, entah itu dia begini, versi manapun itu sayangnya sinyal yang diterima oleh pilot adalah bukan tolong aku, bukan aku dalam bahaya, tapi semua baik-baik saja, tidak usah menunggu. Jadi memang ternyata di peraturan udara gitu, kalau misalnya kita mengangkat tangan gini diam, itu artinya tuh semua baik-baik aja gitu, atau melambaikan benda besar secara perlahan, itu tandanya baik-baik aja. Kalau misalnya kita butuh pertolongan ataupun dalam keadaan darurat, itu kita bisa membuat tanda X di tanah gitu ya yang besar, ataupun SOS ya, karena kalian sering lihat ya itu di film-film X ataupun SOS. Ataupun kalian misalnya bisa nyalakan api sebesar mungkin, atau membuat 3 titik asap yang secara berdekatan untuk menarik perhatian ataupun untuk memberi sinyal kepada pilot. Sayangnya saat itu Carl tidak tahu tanda-tanda itu. Pertama, dia tidak tahu tanda-tanda tersebut. Kemudian kedua, kalau mau menyalakan api secara terus-menerus, dia harus berhemat bahan bakar atau persediaannya, karena dia nggak tahu kapan akan diselamatkan gitu kan. Sayangnya saat itu tidak ada tanda X, tidak ada SOS, tidak ada api, tidak ada asap, dan yang paling disayangkan adalah Carl tidak tahu bagaimana memberi tanda kepada pilot kalau dia sedang butuh pertolongan. Kalau misalnya tidak ada kayu ataupun apapun untuk bikin tanda S atau SOS atau bikin api,
seseorang itu bisa menggerakkan badannya itu dengan agresif atau gini, dua tangan gini. Nah, itu butuh pertolongan. Karena sinyal kesalahpahaman ini, pilot menganggap semua baik-baik aja dan pilot hanya memutar sekali dan juga meninggalkan Carl di sana. Awalnya Carl itu merasa kayak yeay, mereka akan kembali lagi gitu ya, mereka akan membawa tim SAR atau apa gitu. Tapi ditunggu, pesawat tersebut tidak kembali lagi. Di situ Carl merasa kayak tadi adalah kesempatan terakhir dan satu-satunya yang aku miliki untuk bisa selamat dari sini. Akhirnya ketakutan Carl menjadi kenyataan bahwa tidak ada satupun pesawat yang akan terbang di musim dingin, dan saat itu dia sudah memasuki musim dingin. Tidak ada pesawat yang bakal terbang selama musim dingin. Mencari binatang buruan akan sangat-sangat sulit, dan cuaca ekstrim yang mungkin akan merenggut nyawanya perlahan. Dari buku catatannya, Carl justru tidak terlihat panik ataupun tidak terlihat emosional. Di sini justru Carl itu sangat-sangat tenang dan rasional. Dia merasa, oh ya sudah, itu adalah kesempatan terakhirku dan aku tidak akan mungkin bisa selamat dari sini. Dan di buku hariannya itu sempat ada kutipan bahwa dia menulis, seharusnya aku merencanakan perjalananku dengan baik. Kayak isinya tuh lebih ke dia menghadapi kenyataan ini dengan tenang, dia melihat semuanya itu secara rasional, dia nggak emosional, nggak sedih, sedih ya, tapi nggak yang kayak marah-marah atau kehilangan akal sehatnya gitu. Justru dia tampak sangat tenang dan rasional menghadapi kenyataan yang mengerikan itu. Carl menulis di buku catatannya yaitu, ini semua sudah berakhir. Carl memilih mengakhiri hidupnya ketimbang menunggu kematiannya dengan cara yang tersiksa. Orang-orang yang mengenal Carl, kayak teman-teman pekerjaan yang musiman itu ya, kemudian pilot yang waktu itu ngedrop dia di sana, itu mulai menyadari bahwa Carl sudah pergi terlalu lama dan tidak ada kabar dari dia, dan dia juga tidak kembali. Ini membuat orang menyadari bahwa sepertinya sesuatu terjadi kepada Carl. Karena orang-orang menyadari bahwa Carl sudah pergi ke alam liar itu terlalu lama, akhirnya Alaska State Trooper memutuskan untuk memerintahkan tim SAR melakukan pencarian Carl di tempat dia terakhir di drop. Waktu aku riset ini tuh ada hal yang menarik gitu ya. Aku bertanya-tanya sebenarnya siapa sih yang melaporkan ke Carl ini menghilang sampai akhirnya itu dicari sama tim SAR gitu. Ternyata kalau di Alaska itu ada yang namanya overdue party ataupun sudah terlalu lama pergi gitu. Jadi di sana itu tidak perlu laporan orang hilang untuk mencari orang hilang. Kalau di sana seseorang itu dianggap sudah terlalu lama pergi dan tidak kembali, dan apalagi mereka tahu kalau orang tersebut itu perginya ke alam liar, itu sudah otomatis langsung dicari sama tim SAR gitu, nggak perlu ada laporan orang hilang. Tim pencarian udara dan juga pencarian darat itu bekerja sama untuk mencari di titik waktu itu Carl diturunkan oleh pilot yang mengantarnya gitu ya. Di sana ditemukan tenda dan juga Carl di dalamnya. Carl meninggal dengan luka tembakan di tubuhnya, tapi tidak dijelaskan tembakannya di mana. Yang jelas Carl meninggal karena luka tembakan yang dia lakukan sendiri. Kemudian selain itu di sana juga ditemukan ratusan gulung atau ratusan roll film yang sudah dipakai oleh Carl. Dan ratusan roll film tersebut berhasil diselamatkan dan juga dicetak. Ironinya, Carl Mekan, si nekat yang berbakat ini, baru dikenal oleh publik setelah kematiannya. Dan setelah kematiannya juga itu hasil foto-fotonya tuh dikenal oleh publik. Nah, berdasarkan keterangan ataupun menurut fotografer-fotografer profesional dan juga fotografer-fotografer senior, Carl memiliki insting alam yang sangat kuat dan juga dia punya bakat yang
sangat-sangat bagus untuk melihat keindahan alam dan merekam di dalam satu frame. Gaya Carl dikenal dengan senyap, sabar, dan mengamati. Banyak senior-senior fotografer ataupun fotografer profesional tuh mengatakan bahwa sayang sekali, andai saja dia hidup lebih lama, dia akan menjadi fotografer besar. Aku merinding, ya ampun. Tapi Carl itu terkenal bukan hanya karena kematiannya ya guys, tapi karena karya-karyanya juga yang luar biasa. Tragedi Carl ini dijadikan pelajaran untuk banyak orang, terutama yang melakukan ekspedisi, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Carl. Harus tahu sinyal-sinyal darurat, harus merencanakan pergi dan pulang dengan tepat, dengan sangat presisi agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Itu dia gengs, kisah kita hari ini. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita belajar untuk lebih teliti merencanakan sesuatu, terutama sesuatu yang berbahaya dan mengancam nyawa kita. Mudah-mudahan Carl tenang di sana. Mudah-mudahan karya-karyanya banyak menginspirasi fotografer-fotografer muda, semangatnya dan juga ketekunannya bisa menular ke fotografer-fotografer ataupun ke seniman-seniman muda. Terima kasih ya gengs, kalau misalnya aku ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Kalaupun ada yang mau ditambah ataupun saran, bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada kisah-kisah yang mau aku bawain lagi, silakan DM ke Nofri. See you next time my lovely gengges. I love you. Bye.